Santapan Harian Minggu 4 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amsal pasalnya yang ke-22, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di saat ini, kami berteduh dan rindu mendengarkan sabda-Mu ya Kristus. Dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Amsal 22 ayat 1-16. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan lurus, lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarannya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran. Dan akan berhentilah pembantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, "Ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah-tengah jalan." Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam. Orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Sahabat Santapan Harian, kita hidup dalam dunia yang menganggap kesejatian manusia dinilai dari apa yang ia punya, ia pakai, dan ia makan. Banyak orang berlomba-lomba untuk memamerkan harta, pakaian, restoran, dan menu makanannya di laman media sosialnya. Banyak orang juga memberi banyak like atas unggahan yang menampilkan kemewahan. Akan tetapi, menurut pengamsal, kesejatian manusia bukan perkara milik, melainkan keberadaan. Manusia adalah ciptaan Tuhan.
Menjadi manusia yang dikasihi orang lebih berharga daripada memiliki kekayaan besar dalam perak dan emas. Mengapa? Karena kehormatan dan kehidupan adalah ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Selain itu, orang yang membagi harta kepada orang yang berkekurangan akan diberkati. Sebaliknya, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri akan merugikan diri saja. Nilai seorang manusia ditentukan oleh Allah, bukan karena hartanya. Di hadapan Allah, semua manusia sama nilainya. Setiap manusia adalah penyandang gambar dan rupa Allah. Kiranya kebenaran itu menyadarkan kita dalam dua hal. Pertama, kita patut bersyukur atas keadaan kita saat ini. Kita tidak perlu iri terhadap keadaan orang lain. Kita juga tidak perlu berupaya menjadi orang lain. Demikian juga, kita tidak perlu merasa kecil hati jika kita tidak memiliki apa yang dimiliki orang lain. Jadilah diri sendiri. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada diri sendiri dan tetaplah menjadi orang yang rendah hati. Ingatlah bahwa kebanggaan kita adalah kita dimiliki dan memiliki Allah, Sang Pencipta. Kedua, kiranya kita memperlakukan sesama manusia dengan baik secara adil. Kiranya kita tidak menjadikan sesama kita sebagai objek lelucon ataupun prank demi meraup keuntungan dari unggahan media sosial kita. Sebab sesama kita adalah ciptaan yang dikasihi dan dihargai oleh Allah. Kiranya kita pun tidak menilai dan memperlakukan seseorang berdasarkan apa yang ia punya, apa yang ia pakai, dan apa yang ia makan. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau menciptakan setiap dari kami menurut gambar-Mu. Kiranya kami mampu memperlakukan orang lain dengan kasih-Mu dan berusaha menjangkau mereka dengan kasih cinta-Mu. Di dalam kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.